Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaka Samudra, channel yang fokus membahas seputar teknik CAD dan BIM. Ini adalah video kedua untuk membuat rumah minimalis menggunakan Autodesk Revit. Ya, di video sebelumnya kita sudah sampai di sini, membuat denah atau layout, kemudian grid, dimensi, dan room type atau nama-nama ruangan ini. Selanjutnya kita akan pasang pintu dan jendela. Di layout ini yang kita lihat tampilan dua dimensi, kita tidak perlu mengekstrud seperti mungkin teman-teman pernah buat di AutoCAD, kita perlu ekstrud. Di Revit ini kita sudah otomatis memiliki tampilan tiga dimensi. Kita bisa lihat di project browser ini ada pilihan 3D view. Kita bisa double klik di sini. Ya, ini adalah tampilan 3D-nya. Atau kita bisa dari bagian atas ini, default 3D view. Kita bisa double klik di sini. Maka akan masuk ke tampilan 3 dimensi seperti ini. Oke, kita kembali ke layout. Sekarang kita akan masukkan pintu. Kita ke tab arsitektur. Kemudian di sini ada door untuk pintu. Kemudian ada window untuk jendela. Kita klik ini. Kemudian di properties ini, Revit sudah menyiapkan ada beberapa contoh pintu. Kita bisa gunakan ini. Contoh kita ingin menggunakan pintu ini, kita klik. Oke, perhatikan. Ketika kita tempatkan kursor di area tengah ini, pintu tidak terbaca. Sekarang kita tempelkan ke area dinding. Ya. Oke, di sini terbaca ya. Jadi harus ditempatkan di area dinding. Untuk merubah arah, kita bisa gunakan tombol spasi. Oke. Oke, kita bisa tempatkan ke arah dalam atau ke arah luar. Kita geser pelan-pelan. Kemudian untuk arah opening ya, kita bisa gunakan tombol spasi. Oke, kita klik. Oke, pintu sudah terpasang. Kita cek di view 3 dimensinya. Ya, ini adalah pintu 3D yang tadi kita pasang. Oke, kita ulang ya. Ke tab arsitektur, kemudian door, kita pilih pintunya. Pintu ini pintu yang sudah disediakan oleh Revit. Bagaimana jika kita ingin menggunakan pintu yang lain? Atau mungkin teman-teman ada yang masih kosong, belum ada family pintu ini. Atau mungkin kita punya pintu yang lain. Di sini saya punya pintu yang lain, saya akan masukkan ke dalam file project ini. Kita ke insert, kemudian load family. Saya sudah siapkan pintu yang lain. Ya, di sini saya ada beberapa contoh pintu. Nanti teman-teman bisa download ini ya. Saya siapkan di Google Drive. Nanti saya tempatkan link downloadnya di deskripsi. Oke, contoh saya ingin menggunakan pintu ini. Open. Ya, karena pintu yang tadi dibuat di Revit 2022, kita perlu upgrade proses loadingnya sebentar ya. Oke, sudah masuk. Kita cek. Sudah masuk di properties. Ini pintu yang tadi kita load. Kita pilih ini. Oke, kita juga bisa langsung tempatkan di 3D view ini. Syaratnya sama ya, harus mengenai objek dinding. Oke. Ya, seperti ini contohnya, sudah masuk ya. Ini pintu yang baru kita masukkan. Oke, atau kita bisa langsung ganti dari sini. Kita klik ini, kita ganti di propertiesnya langsung. Oke, tinggal kita sesuaikan. Ini boleh kita hapus. Kita bisa langsung delete.
Oke, kita sesuaikan, kita bisa geser seperti ini. Kita bisa tekan tombol spasi untuk arah-arahnya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan jendela. Kita ke tab arsitektur, kemudian window. Ya, di sini ada beberapa pilihan jendela yang disiapkan Revit, tapi saya mau menggunakan jendela yang lain. Sama seperti cara tadi, kita ke insert, kemudian load family. Di sini saya ada beberapa pilihan jendela. Ya, saya mau pakai jendela ini. Proses upgrade sebentar ya. Oke, sudah masuk. Kita ke tab arsitektur, window. Ya, ini jendela yang tadi kita load. Kita klik ini, kita tempelkan di dinding ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita kembali ke denah, kita bisa sesuaikan lagi untuk arah-arahnya. Ya, untuk melihat bagian depan selain dari 3D view ini, kita juga bisa menggunakan section. Kita bisa gunakan ini, section. Kita klik di sini, klik lagi di sini. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada garis putus-putus berwarna biru. Ini menunjukkan section ini akan terlihat sampai di mana. Kita bisa sesuaikan. Oke, kita hanya ingin lihat bagian depan. Oke, sekarang kita klik kanan, kita pilih go to view. Ya, ini adalah tampak depan. Kita bisa sesuaikan tingginya. Kita samakan. Di sini saya gunakan shortcut AL. Klik ini, kemudian klik jendela ini. Oke, untuk jarak-jaraknya kita bisa gunakan dimensi di modify. Di sini ada pilihan dimensi. Oke, kita juga bisa setting. Kita klik jendelanya, kita ganti ukuran di sini. Ini hanya contoh ya, kita bisa sesuaikan sesuai desain, sesuai kebutuhan. Oke, kira-kira seperti itu untuk melihat tampak depannya. Kita bisa menggunakan section. Kita kembali lagi ke level 0, ke layout. Oke, untuk pintu-pintu yang lain, caranya sama. Kita masuk ke tab arsitektur, kita pilih door, kita pilih pintu yang ingin digunakan. Ini hanya contoh ya, contoh saya mau gunakan pintu ini, kita tempelkan di bagian dinding. Untuk arahnya kita bisa gunakan tombol spasi. Saya tempatkan lagi di sini. Kemudian di sini. Kemudian di belakang ini. Dan di sini. Kita bisa ganti jenis-jenis pintunya. Oke, untuk ukurannya kita juga bisa setting di sini. Edit type. Kita klik pintunya. Kita pilih edit type. Oke, jangan lupa kita duplicate agar pintu aslinya masih ada ya. Contoh, kita mau perkecil karena ini pintu untuk toilet. Kita duplicate, kemudian kita ganti namanya. Oke, di sini kita bisa sesuaikan untuk dimensinya. Tinggi dan lebarnya ya. Oke, mengecil ya. Ukurannya menjadi 700 yang sebelumnya 800. Oke, untuk menggeser-geser kita bisa gunakan cara tadi ya, menggunakan section. Oke, kita pasang lagi di sini. Oke, di sini sudah ada pintu toilet yang tadi kita edit. Kita pasang di sini. Oke, untuk melihat section,
Kita pilih ini, kita klik di sini, klik lagi. Ini bisa kita sesuaikan. Oke, kita klik kanan, go to view. Ya, ini pintu toilet dari tampak depan ya. Kita melihat dari sini ke arah pintu toilet. Kita bisa sesuaikan, kita bisa geser-geser. Kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan atau sesuai desain. Kira-kira seperti itu. Ini hanya contoh, teman-teman bisa berkreasi sesuai kebutuhan masing-masing. Kita lihat view 3D. Sudah lengkap ya, pintu bagian dalam, kemudian pintu utama. Kita perlu jendela juga di kamar bagian depan ini. Kita bisa langsung dari tampilan 3D atau dari layout. Kita pilih window, kita tempelkan di bagian dinding. Oke, untuk ketinggiannya kita bisa sesuaikan lagi. Kita bisa dari section, AL, atau menggunakan tools ini, align. Kita klik ini, klik lagi jendela ini. Oke, kita bisa geser-geser sesuai kebutuhan. Atau kita klik ini, kita copy ini ketinggiannya. Contoh ini saya pindahkan dulu ya. Kita klik ini, kita copy paste ya untuk ketinggiannya. Oke, maka otomatis akan sama. Oke, kira-kira seperti ini cara memasang pintu dan jendela di Autodesk Revit. Sesimpel itu ya teman-teman, sangat mudah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain agar bermanfaat. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk membuat plat lantai, karena ini belum ada lantainya ya. Setelah ini di video selanjutnya kita akan buat plat lantai. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.